Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasruhu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajmain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah alamin. Ibu-ibu hadirat soimat, bapak-bapak hadirin soimin, alhamdulillah tidak terasa malam hari ini kita sudah malam Ramadan yang ke-23. Berarti sepekan ke depan insya Allah kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk merampungkan amaliyah Ramadan. Masuk 1 Syawal, kita berhak mengucapkan Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami bagian daripada orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada jati diri sebagai muslim dan mukmin untuk meraih kemenangan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita berada di tengah-tengahnya. Judul yang diberikan kepada saya malam hari ini, luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara ayat yang menjelaskan Al-Quran pun adalah bagian daripada rahmat dan syifa, penawar. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sungguh kami telah turunkan bagian dari Al-Quran itu sebagai syifa, artinya penawar, obat, rahmat lil mu'minin. Apa itu rahmat? Rahmat itu ifadatul khairi alal muhtajin, limpahan kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Sementara bagi orang-orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang korup, orang yang tidak jujur, orang munafik, sedikit pun tidak menambah bagi mereka, kecuali mereka merasa rugi. Orang biasa curang, kemudian belajar Al-Quran, nggak mau karena akan merugikan dirinya. Orang biasa korup, belajar Al-Quran mendalam, maka hanya rugi. Termasuk rentenir, karena Al-Quran melarang kecurangan. Termasuk para pedagang, wailul lil mutaffifin. Nah sekarang, penawar apa dan rahmat limpahan kebaikan yang mana? Kalau sudah penawar artinya syifa, itu obat. Dari sekian banyak obat adalah obat terkait jiwa kita, penyakit sosial kita. Makanya contoh, ini karena dikasih waktunya cuma 20 menit. Saya itu kalau ceramah itu nggak bisa. Saya biasanya kajian. Jadi kalau kajian minimal 1 jam lah. Ya. Tapi karena ya terpaksa, ibu-ibu kasihan kan. Namanya itu kajian. Dan ini nggak tuntas. Ya, ada satu ayat yang merupakan koreksi diri kita atau pengakuan diri kita terkait 7 hal yang ada dalam diri kita. Ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah
terakhir yang kita semuanya hafal, bahkan jadikan doa. Dan ayat ini turun di Sidratil Muntaha. Sungguhnya turunnya 2 ayat, tapi saya kupas 1 ayat. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Semua kita hafal. Yang pertama, nobody perfect. Pengakuan bahwa manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah hukumi kami di saat kami terlupa dan salah. Karena itu kata Nabi, al-insanu mahal khata' wan nisyan. Dan penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit lupa. Korupsi karena lupa. Nggak bisa membedakan mana uang kantor, mana uang kantor. Anak dibunuh oleh orang tuanya karena lupa bahwa itu manusia, bukan tikus. Ya. Ada istri dibakar oleh suaminya, ya karena lupa. Ada suami alat vitalnya dipotong sama istrinya, ya karena lupa kan. Masya Allah, ya. Ya, banyak ya yang namanya orang yang usianya 70 tahun ke atas masih menggandeng di mall, usia 19 tahun perempuan. Itu karena lupa bahwa dirinya sudah 70 tahun ke atas. Iya kan? Itu lupa. Ini contoh sederhana. Ibu-ibu yang paling banyak lupa, gampang lupa. Ke pasar naik motor, kuncinya ya udah begitu selesai dikalungkan, kalungkan di lehernya. Mau ada yang dibeli lagi, cari kunci kemana-mana, padahal kuncinya ada di kalungnya. Itu terjadi kapan? 3 hari yang lalu menimpa istri saya. Ya, Pak, lihat kunci katanya. Kunci apa? Kunci motor. Saya ketawa, padahal kunci motornya digantung di kalung ini. Rupanya itulah sebabnya wazkur rabbaka iza nasita. Segera ingat Allah dikala kamu lupa. Jadi penyakit lupa itu harus daiman istimror ingat Allah. Makanya ada ayat yang namanya surat Syifa. Apa itu surat Syifa? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Tadi penyakit manusia 7 juga. Ini klop. Makanya saya ini yang suka ahlul bidah gitu tuh harus belajarnya mendalam gitu. Kenapa kalau dalam tahlilan ya itu kok dibaca Al-Fatihah, dibaca Al-Baqarah terakhir, dibaca ayat kursi tengah-tengah, dibaca yang namanya Al-Falaq, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Itu padahal saling korelasi, isinya mendalam. Kalau dikupas 3 jam lah. Ya, ini 3 jam beneran ya. Kalau dikupas itu 3 jam. Kan sekarang bidah mereka. Cetek amat berislam itu ya. Nah, ini ya, tuh penyakit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Awali segala perbuatan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim 1 huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, berarti 190 kebaikan kalau ngejar pahala. Kalau ngejar pahala, kan ibu-ibu kan maunya ngejar pahala, ngitung pahala. Itu pahala mah itu kalkulasi Allah itu udah. Sari oleh hisab itu Allah, cepat Allah itu. Ngapain kita hitung-hitung pahala? Mendingan pesan mendalam dari Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu?
Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya, babu zikri, pintu ingat. Jadi kita harus ingat, mau makan ingat Allah. Ekspresinya mau doa, mau sholat, mau baca Al-Quran, mau puasa, mau baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu ekspresi. Tapi substansinya ingat Allah. La yazni zani hina zani wa mu'min. Orang mau zina di kamar di hotel yang bukan muhrimnya, udah sama-sama telanjang. Kalau ingat Allah, nggak jadi itu. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi itu. Betul nggak? Ingat nggak Pak Jendang, Pak Jemon, waktu yang namanya musim togel itu? Musim togel kan? Karena habis maghrib tuh, anunya itu. Maghrib, makanya banyak jamaah bukannya Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Cari nomor. Mana? Cari nomor itu baca bismillah dulu. Ya. Supaya tepat pilihannya. Kan kacau ini. Ya. Paham kan? Padahal togel maksudnya itu. Padahal itu ingat Allah. Sama. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau puasanya ingat Allah, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum wala khamsatin illa huwa sadisum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makan. Kalau landasannya iman, tidaklah orang itu berkumpul bertiga kecuali yakini yang keempatnya Allah. Orang berkumpul berlima, yang keenamnya Allah. Berdua, yang ketiganya Allah. Dan sendiri, ibu-ibu masak, nggak ada orang aus, nggak akan berani mencicipi atau minum. Padahal di kulkas banyak minuman segar, buah-buahan segar. Karena disaksikan Allah yang kedua. Itu namanya landasan iman di situ. Nah ini yang pertama. Jadi ingat Allah. Kalau bismillah mah, itu mah dapat pahala tuh. Tapi substansinya, pesan beratnya, ingat Allah. Mahasiswa, lupa mahasiswa, kerjanya main melulu. Ya, iya, suami udah punya anak, lupa sebagai suami, atau sebagai bapak, nggak mau bekerja, malas. Itu karena lupa. Lupa ini bahaya. Bahaya. Ini satu. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami beban berat yang telah kau pikulkan kepada umat sebelum kami. Betapa beratnya Nabi Musa menghadapi Firaun. Betapa beratnya Nabi Nuh alaihissalam menghadapi istri dan anaknya. Istrinya, anaknya nggak mau ikut, sehingga diledek. Lu ngajak-ngajak gua, ajak aja tuh bini lu sama anakmu. Berat nggak? Berat. Ya. Nabi Ayub sakitnya luar biasa, sampai istrinya mau ngasih racun. Berat. Nabi Muhammad SAW itu yang paling berat, 13 tahun. Akhirnya hijrah ke Madinah. Fakta. Tapi herannya, kata Allah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu enteng Rasulullah. Beban berat hilang. Nah sekarang bagaimana supaya beban beratnya sekarang? Kalau ada ibu-ibu melahirkan, anaknya itu ternyata invalid, cacat. Entah itu tunanetra, entah itu nggak punya tangan, entah itu nggak punya kuping, entah itu nggak punya kaki. Berat nggak? Beban malu. Ngapain malu? Ini kalau mau cari obatnya nih. Karena itu, dikala kita mengalami beban berat punya orang tua korupsi, malu-maluin. Ya kan? Ada nggak yang beban berat? Beban berat anaknya terjerumus kepada narkoba. Berat nggak? Berat. Punya istri borosnya minta ampun. Ya. Beban berat nggak?
berat. Nah, karena menghadapi beban berat, ilajnya apa? Rahmatnya, sifatnya. Ayat yang kedua surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini namanya babu syukri, pintu syukur. Jadi kalau kita ingin hilang beban berat, udah syukur aja. Bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya gampang. La tahzanu. Apa yang sudah terjadi di belakang, nggak usah diinget-inget, nggak usah dipikirin. Menghadapi ke depan, la takhafu. Jangan pernah merasa takut ke depan. Bersyukur aja. Bagaimana cara bersyukurnya? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bagi seorang tunanetra disuruh tafakur oleh Allah, hitung nikmat dari ujung jempol kaki sampai ke rambut di kepala. Hitung-hitung tuh, banyakkan nikmatnya atau banyakkan bebannya? Kesimpulannya nikmatnya. Kenapa? Karena ada asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi enak kita itu. Kalau makanya berulang-ulang Allah negor kita itu, kamu hitung-hitung aja nikmat. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kau tidak punya mata. Kemarin bahasa Sebajis konser selawat di IKJ, ya, di IKJ salah. Itu semuanya apa namanya, dipabes, tunarungu, kemudian ada yang tuli, ada yang macam-macam. Tapi ada seorang yang tidak punya kelopak mata. Jangankan mata, kelopaknya aja nggak ada. Jadi pakai baju itu ploknya nggak ada kelopaknya. Kalau Putri Aryani, bola matanya masih ada, cuman nggak melihat. Ini, tapi sholawatnya, dia hafal Al-Quran. Bayangkan coba, sholawatnya indah, suaranya indah. Ini artinya, bagi orang tuanya, tidak gengsi, tidak malu. Dia didik dengan benar anaknya, sehingga potensi yang diambil, alhamdulillah, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Apalagi Putri Aryani, ya, panitia saya mengusulkan Putri Aryani harus tampil. Tapi Pak, Bu, jadwalnya ketat banget. Ya, mau membatalkan di Singapura juga nggak bisa. Padahal saya sangat menginginkan beliau. Kenapa dia seorang tunanetra, masih baru tamatan SMA, tapi vokalnya luar biasa. Dunia, makanya masuk ya 3 besar American ya Got Talenta. Sholawatnya indah, bahasa Inggrisnya fasih, murotalnya enak didengar. Cari duit 10-20 juta sehari mah kecil. Orang tuanya diangkat. Kenapa? Karena bersyukur. Jadi kalau ibu-ibu ya namanya kecewa milih suami gitu kan, ada nggak suami yang ya kecewa, ibu-ibu kecewa, syukur mendingan ya. Sebaliknya suami juga ya punya istri mau cerewet, alhamdulillah. Iya, kenapa? Dengan cerewetnya istri, kalau punya anak, anaknya pada disiplin, karena dicerewetin terus. Beneran. Kan enteng bagi suami itu kan, betul nggak? Cari potensi keunggulannya. Begitu kalau kita mau, ibu-ibu dikasih uang belanja sama suami sehari 1 juta, alhamdulillah. Kalau memang mampunya 1 juta, dikasih 500.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 25.000, alhamdulillah. Tapi suami jangan nuntut, karena memang mampunya sebegitu. Di kampung-kampung itu saya buruh ani-ani
Sekarang 20.000, 25.000 dikasihnya. Enak, mampunya 25.000. Tapi suami jangan nuntut ngasih belanja 25.000, makannya ingin sama rendang. Nah itu mah suami goblok namanya. Iya, syukur kalau dengan sayur asam, dengan ikan petek gitu kan, dengan lalap jengkol, alhamdulillah. Kalau disyukuri nikmatnya sama dengan makan rendang. Gitu. Ini anak-anak muda, awas nih. Jadi itu obat. 2 kan? 1 aja lagi. 20 menit ya. Udah kelewat belum 20 menit? Kurang. Ini 1 lagi. Setelah Rabbana wala tahmilna apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sekiranya kami tidak mampu memikulnya. Jangan bebankan kepada sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Ini artinya manusia itu harus SD tahu diri. Kalau nggak mampu jadi presiden, jangan ingin jadi presiden. Apalagi ambisi. Kalau ambisi, menghalalkan segala cara. Berantakanlah Indonesia. Paham? Paham? Ini presiden Amerika. Ya. Beneran itu. Harus hati-hati nih. Makanya harus tawakal. Tawakal gimana? Ya Allah, ya Rabb, mau calon silahkan. Tapi doanya gini, ya Allah ya Rabb, kalau saya jadi presiden, ternyata manfaat berkah bagi diri saya, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi agama saya, maka lancarkan ya Allah. Semua halangan kau lapangkan semuanya. Jadikan saya presiden. Bukan ngomongnya doang. Tapi sebaliknya ya Allah, kalau ternyata saya tidak mampu, yang menyebabkan beban bagi masyarakat, harga-harga naik, BUMN dikorupsi, itu yang namanya Pertamina itu nggak ada pesaingnya. Ayo, ada pesaingnya nggak? Kenapa rugi? Karena ada tikus-tikus ini. Makanya doanya begitu, termasuk ya Allah ya Rabb, kalau saya dikasih karunia rizki, kan tadi karunia, ya kan? Judulnya kan karunia, ya Allah, kau sudah memberikan karunia kepada saya rizki yang banyak, saya dikasih ilmu lumayan, saya dikasih posisi lumayan, wajah pun lumayan. Kalau sekiranya saya nambah istri lagi, maslahat dunia akhirat, tambahlah ya Allah. Gitu. Itu istri muda juga legowo mangga. Benar itu. Jangan maksa ya Allah. Pokoknya saya kasih istri yang kedua. Nah itu namanya maksa. Dan nanti nggak berkah. Nah, berkah ya Allah ya Rabb. Nah begitu namanya. Apapun ini anak muda terutama. Jangan maksa cinta. Jangan. Walaupun sudah punya pacar, jangan dipaksa. Mendingan tawakal. Ya Allah ya Rabb. Kalau sekiranya dia jodoh saya yang tepat, maslahat dunia akhirat, mendekatkan diri saya dan keluarga nanti ke depan semakin dekat dengan Allah, rizkinya mudah, mampu menciptakan keluarga yang sakinah, maka dekatkan dia ya Allah, hilangkan semua rintangan. Dikala orang tuanya tidak setuju, berikanlah kesadaran ya Allah. Ini begitu. Kalau ternyata kurang maslahat dunia akhirat ya Allah, mendingan saya cerai sebelum nikah. Begitu caranya. Ya, nanti cari lagi. Nah, tuh kayak Pak Haji Endang itu doanya begitu terus loh. Makanya sampai sekarang dia doanya begitu. Ya Allah, kalau saya punya istri lagi, masalah dunia akhirat, maka kasih. Sekarang belum dikasih ini. Paham nggak? Tawakal. Begitu juga anak muda ingin kaya, jangan maksa. Mendingan pasrah, usaha terus maksimal. Karena di Lauh Mahfuz tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu di Lauh Mahfuz itu. Walaupun ada ayat mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Kita sudah tercatat tuh di Lauh Mahfuz. Tapi kan kita nggak tahu. Karena itu kita harus usaha maksimal apa di Lauh Mahfuz kita itu. Makanya
tawakal ya Allah ya Rabb. Kalau saya dikasih kaya, ternyata kekayaan itu semakin saya menjadi soleh, keluarga pun masih terbina, anak-anak menjadi baik, takarub kepada Allah, wa ilahi kalimatilah, maka berilah saya rizki, karunia yang banyak, saya jadi orang kaya. Itu nanti oleh Allah dikasih. Itu namanya diridhoi, kaya yang diridhoi. Kalau ternyata udah usaha maksimal, enggak dikasih-kasih, asa antuhibbu ya syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh kamu cinta terhadap sesuatu itu kurang bagus bagi kamu. Ada nggak satu keluarga suami istri waktu hidupnya sederhana, hidup sederhana itu waduh harmonisnya minta ampun tuh. Tapi begitu kaya dikit belagu tuh suami. Ada nggak suami belagu? Jadi di situ kita harus paham, harus paham. Nah, makanya tawakal, sakit pun tawakal. Faiza maritu fahuwa yashfin, yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau ke dokter mah itu mah cuma ikhtiar aja. Ada orang udah ke dokter puluhan dokter nggak sembuh-sembuh, tapi dikasih air minum doa, air putih, tok, doa sembuh karena Allah. Makanya doa kalau kita lagi sakit parah, doanya begitu. Saya pernah dulu tahun 88, alhamdulillah sampai sekarang sehat bugar terus. 88 saya pernah hepatitis B, dirawat di rumah sakit. Saya doanya gitu, ya Allah ya Rabb, saya ini ustadz ya Allah, ya saya ini ustadz tukang dakwah ya Allah. Kalau ternyata kesembuhan ini memberikan saya hidup lebih manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agamamu, sembuhkan. Tapi kalau ternyata saya sembuh makin gak keruan-keruan, Engkau yang maha tahu ya Allah. Hari ke-40 tiba-tiba saya bermimpi ada kakek-kakek bawa tombak, pakai jubah putih, nusuk dada saya, tak dipelintir, cek. Kemudian keluar tuh gumpalan darah hitam, dimasukin kantong, ngambil benda putih, masukin ke dada saya, diusap, tak, kaget saya. Apa ini? Mimpi apa saya? Ternyata begitu saya ke kamar kecil, enteng, nggak ada rasa sakit apapun, kayak yang nggak pernah sakit aja gitu. Kemudian jam 7 dokter kontrol, biasa dokter yang kontrol itu. Kemudian, dok, saya enteng sekarang, kayak nggak sakit dok. Kenapa? Saya mimpi, saya bilang, oh, ambil suster, panggil suster, ambil darah, laboratorium. Kalau sekarang mah gampang kan? Dulu kan harus sehari, yang semalam kan? Besok paginya kontrol lagi. Dokter begini, goyang kepala. Oh begini, Pak Ustadz katanya. Kok begini? Kenapa? Pak Ustadz kok sembuh bisa begini katanya. Minum apa? Ya minum apa tadi dokter saya bilang. Tapi jangan anu dulu. Saya kata dok, jangan anu dulu lah. Kita second opinion. Ambil lagi darah. Tapi cari laboratorium di Kelapa Gading. Saya ingat Kelapa Gading itu Prodia. Ya, udah istri saya ke Prodia. Besoknya benar sembuh total 180 derajat. Bayangkan coba. Ya udah, kata dokter udah pulang aja. Ya, istri saya akhirnya istri saya ngurus administrasi. Di luar dugaan coba. Istri saya nanya ke kasir, maksudnya mau pamit berapa yang harus dibayar. Kata kasirnya, udah ibu tinggal tanda tangan, semuanya sudah beres, tinggal pulang. Siapa yang bayar? Saya membereskan. Orangnya nggak boleh tahu. Siapa? Ini yang disebut rahmat tadi. Karena doanya tawakal, rahmat itu di situ. Karunia Allah itu sangat luas. Saya sering mengingatkan,
Ada orang mau haji, ya Allah, ya Pak Ustadz, doain saya mau haji, saya mau jual rumah supaya cepat laku. Saya bilang kalau mau haji, jangan jual rumah. Karena yang namanya haji itu istitoah. Ya, man istato'a ilahi sabila. Istitoah. Ya, doanya gini, ya Allah, ya Rabb, berikanlah kemampuan kepada saya untuk mampu sampai ke Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Kasih kemampuan ya Allah. Bukan kasih duit untuk haji, bukan. Karena kalau sudah duitnya ada, belum tentu. Ayo. Ini begitu, supir dikasih duit untuk haji. Iya, kata supirnya, itu TV-nya di rumah udah butut, rusak. Beli TV saja yang agak gedean. Ya, kalau rumahnya masih ubin, belum keramik atau belum ganti. Ngawur itu. Makanya mendingan kalau dikasih kemampuan ya Allah, supir pun bisa berangkat, pembantu rumah tangga bisa berangkat, ASN pun bisa berangkat, marbot masjid pun bisa berangkat. Ini sekarang umpamanya, ini ada marbot belum haji, ada jamaah ya, kemudian ngasih duit 100 juta. Kira-kiranya kita sembunyi-sembunyi aja, niat dalam hati aja, niat haji supaya dia berangkat haji. Kita 100 juta, ini pada marbot. Kira-kiranya prioritas marbot pergi haji atau kemana tuh duit? Ayo. Jangan-jangan ada yang, sini kesempatan saya punya duit, kawin lagi kan, ya kan itu. Udah, sampai sini aja. Walaupun minkum, Allahumma fiq ila qamitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang empatnya tahun depan ya.